Welcome to Yes On-Site Service. Prepare your heart and soul to receive the Holy Spirit. In 5, 4, 3, 2, 1, and we are back. Shalom, Shalom, Yes Mama. Haleluya. Haleluya. Kayaknya kurang kenceng ya, kita sekali lagi sampai ya. Shalom, Shalom, Yes Mama. Haleluya. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa Dia adalah Raja kita? Angkat tanganmu. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya semangat ya. One, two, three, go. Bersyukurlah
Yesus dong. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau
Sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat lihat namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ora bakara basyara. Saya rindu teman-teman semua kita nyanyikan lagu yang begitu indah ini. Mungkin musik boleh dengan agak dipelankan. Saya ingin dengar suara teman-teman. Sama-sama kita nyanyikan. Sebab aku percaya bukan karena melihat lihat. namun karena firman-Mu Ora bakara basyara yang yang selalu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Baik kami yang hadir dalam ibadah Yes Onsite saat ini juga yang menyaksikan melalui tayangan live streaming. Kami percaya walau kami tak melihat Tuhan. Karena kami percaya ada firman Tuhan yang hidup. Kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun nampaknya saat ini situasi sulit, ada pandemi. Tapi kami mau tetap mengucap syukur. Walaupun situasi sedang sulit, tapi kami mau berkata Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Dan biarkan firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia. Mereka berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kami. Juga Tuhan urapi mulut dan lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga Tuhan urapi setiap kami. Karena kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah kami, maka yang sakit pasti sembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat pasti diberikan kelegaan, kekuatan, sukacita. Dan yang sedang butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersukacita dan siap menyambut firman-Mu. Dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua ya. Oke, shalom. Wah, agak lemes ini ya. Saya rasa bisa lebih. Sudah makan siang? Oh, belum ya. Shalom. Ya, yes, yes, Malang. I'm coming home. Are you ready at home? Every day ya. Jadi saya mau menyapa buat teman-teman yang hadir tempat ini. Ada beberapa orang saya lihat pelan-pelan Tuhan. Dan juga saya mengucapkan shalom buat teman-teman Yes yang ada di Pontianak, di Jombang, di Blitar, di Blimbing. Dan anak-anak muda yang lain yang menyaksikan tayangan ini, selamat datang, maksud saya di YouTube-nya selamat datang, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kita, maka kita akan kuat walaupun situasi sedang sulit. Kita pasti diberikan kekuatan, mungkin ada yang sedang ngalamin kebosanan, aduh tiap hari sekolahnya di rumah, bener, kuliah di rumah, apa-apa di rumah. Padahal dulu kita kepingin di rumah terus, sekarang sudah di rumah terus, bingung ya. Tapi saat-saat ini semua orang bisa jadi pahlawan ya. Kaum rebahan jadi pahlawan pada saat ini ya. Karena tinggal rebahan dan jadi pahlawan ya, karena di rumah masing-masing ya. Saya sangat diberkati dengan lagu barusan ya. Benar kita
percaya tanpa melihat. Teman-teman tahu nggak kalau di Alkitab kata berbahagialah orang yang percaya walau tak melihat itu adalah sebuah kejadian di mana teman-teman tahu ada murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas, dan teman-teman tahu kisah selanjutnya Thomas menjadi penginjil di India ya. Jadi Thomas itu menginjil pada zaman Kisah Para Rasul, menginjil di India, dan waktu itu Thomas tuh nggak percaya kalau Yesus itu disalib dan Yesus bangkit. Bener loh teman-teman. Thomas tuh nggak percaya. Bahkan dia kepingin memegang lubang yang ada di tangannya Tuhan Yesus untuk memastikan bahwa itu benar-benar Yesus. Bagi saya sangat mudah untuk Tuhan Yesus menghilangkan lubang di tangannya. Tetapi dia tidak menghilangkan lubang itu. Supaya ketika Thomas mau lihat dan merasakan sendiri, ya dia percaya. Tapi berbahagialah kita semua yang tidak melihat namun percaya. Di sini ada yang pernah lihat Tuhan Yesus gak? Saya mau tanya. Gak ada pasti ya. Yang lihatnya mungkin fotonya. Waktu foto close up-nya atau foto malam perjamuannya. Tapi secara pribadi kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi kita percaya ada Tuhan Yesus. Maka berbahagialah setiap orang yang percaya namun tak melihat. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yaitu more than a conqueror. Kita mau belajar bahwa kita semua ini lebih daripada pemenang. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang, sehingga hari ini kita harus menjadi anak-anak muda yang berlagak, atau istilahnya apa ya, kok berlagak ini kan kayak sok ya. Tapi kita, bagaimana kita bisa untuk melakukan seperti seorang pemenang. Kita mau lihat langsung di ayat kesukaan kita semua ya, ayat terakhir. Di Roma 8 ayat yang ke-37 ya. Roma 8 ayat yang ke-37, dan ini adalah sebuah ayat yang sangat-sangat terkenal ya. Roma 8 ayat 37, dan ini sering kita dengar dan sering kita nyanyikan. Ada lagunya ya, yang lebih dari pemenang dalam segala perkara, benar ya. Nah Roma 8, tapi kita mau belajar lebih dalam ya. Kenapa kok kita ini disebut lebih daripada pemenang? Apa alasannya kita bisa disebut pemenang? Mungkin teman-teman selama ini berpikir, aku ini bukan pemenangku, aku ini pecundangku, aku ini diciptakan Tuhan gagal. Stop, Tuhan gak ciptakan kamu menjadi gagal. Tuhan gak menciptakan kamu untuk jadi pecundang. Itu intriknya iblis. Itu tipuannya iblis. Supaya Tuhan gak bisa pakai kamu. Karena kamu sudah terperangkap dalam mindsetmu. Seakan-akan apa kata orang. Teman-teman, Anda dan saya yang menyaksikan, Anda dan saya, kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Bukan hidup dari kata apa orang lain. Kita bukan hidup dari apa katanya si A, si B, si C, sampai si Z. Tapi kita hidup dari kata firman Tuhan yang hidup. Nah hari ini saya mau bawa kepada teman-teman semua. Kita akan keluar dari pandemi ini. Saya percaya pandemi ini akan segera berlalu. Ini adalah ujian bagi setiap kita. Ini adalah masa di mana kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Sebab seorang pemenang, ya memenangkan pertandingan. Kalau dia kabur dari pertandingan, dia adalah seorang pecundang. Tapi saya percaya kita semua adalah lebih daripada pemenang. Ada amin? Amin ya. Nah, Roma 8 ayat 37. Kita akan baca ya. Teman-teman bisa saksikan dari tayangan atau dari Alkitab teman-teman semuanya. Kita lihat dan saya akan bacakan. Teman-teman bisa dalam hati bacanya ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di situ dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti kita tuh lebih dari pemenang. Firman Tuhan sudah katakan itu. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lihat ayat yang ke-38. Sebab aku yakin, ini Paulus yang menulis surat Roma ini ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, saya mau katakan buat teman-teman semua, kemenangan kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan kita ini bukan kemenangan yang abal-abal. Teman-teman yang harusnya binasa, tapi teman-teman beroleh hidup yang kekal. Nah maka kita mau belajar, apa maksudnya kita lebih daripada pemenang? Yang pertama, teman-teman bisa menang dari yang namanya masa lalu. Ya, memang jas merah, jangan melupakan sejarah. Tapi teman-teman semua, jangan kita selalu menoleh ke belakang. Saya ibaratkan kalau kita nyetir mobil atau nyetir motor, apakah spion itu tidak punya fungsinya? Ada fungsinya, tapi
Tidak selalu kita kalau nyetir lihat spion atau kita noleh, tidak. Bisa berabe, ya kan. Tapi kita harus memandang ke depan, tetapi kita melihat masa lalu kita sebagai pelajaran. Nah mungkin teman-teman penasaran, kenapa dikasih nama spion ya? Karena ada sejarahnya. Waktu itu belum ada spion kan. Jadi ada orang penciptanya ini punya punya saudara namanya Yono. Ya apa, bisa nyebrang. Wih spion, wah gitu. Akhirnya tercipta spion. Nah, spion. Nah, itu cerita-cerita buatan ya. Enggak benar, jangan dipercaya ya. Nanti saya dituntut lagi ya. Enggak, itu hanya cerita. Tapi teman-teman saya tahu kita pasti punya masa lalu yang kelam dan iblis selalu mempermainkan kita. Inget toh, kamu gak usah sok pelayanan, kamu tuh siapa dulu? Wah, itu iblis. Nah, jadi kalau ada temanmu yang bilang, ojo pelayanan kamu, berarti temanmu, ya bukan temanmu, ya jangan dijawab itu ya, bukan temanmu. Karena saya percaya iblis suka mengintimidasi kita. Tapi di sini dikatakan bahwa kamu lebih daripada pemenang. Jangan ingat yang pertama, jangan ingat masa lalumu. Anda dan saya, kita diciptakan lebih daripada pemenang. Karena ada Yesus, sang pemenang sejati, yang sudah mati di atas kayu salib buat setiap kita dan bangkit atas maut dan memastikan kita beroleh tempat di surga. Maka teman-teman, masa lalu dijadikan pelajaran. Ya, kalau kita belajar di sekolah kan ada namanya pelajaran sejarah. Nah, kita tuh belajar sejarah supaya apa? Tidak mengulangi hal-hal yang salah di masa lalu, tetapi kita belajar untuk kita bisa baik di masa depan. Yang kedua, dan poin terakhir saya ya, karena secara cepat dan poin yang kedua adalah kemenangan. Ya, jadi yang tadi menang atas masa lalu, yang kedua adalah kemenangan yang hakiki. Oh ya, kemenangan yang hakiki. Artinya apa teman-teman? Di situ dikatakan di ayat 39 dikatakan bahwa atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau lagunya dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak akan bisa menjauhkan kita, tidak akan bisa memisahkan kita. Tetapi seringkali dunia ini mengintimidasi kita supaya kita menjadi seorang yang kalah. Ya, padahal kita ini kemenangan secara hakiki. Karena ada Yesus. Nah, contoh apa? Contoh apa misalnya? Kita sering kalau anak-anak muda itu suka cerita-cerita setan lah, apalah. Teman-teman, engkau bukan anaknya setan, engkau anak Tuhan. Banyaklah cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan terlebih kita sering juga kayak misalnya saya sering menemukan ada misalnya kalau di jalan ya harus tekan bel 3 kali, tin, permisi. Roh yang ada di dalam engkau lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Sebab engkau anak Tuhan, engkau dikasih kuasa. Nah hari ini, kemenangan itu artinya engkau dapat kuasa. Engkau sanggup untuk mengusir yang jahat, roh-roh yang jahat. Engkau sanggup untuk bisa menang dalam setiap perkara. Oh saya percaya teman-teman, ujian-ujian yang engkau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan teman-teman semua. Dan saya bersyukur, ini gak kerasa ini sudah minggu yang ketiga. Kita sudah mulai bisa kembali beribadah. Ya saya rasakan berbeda ibadah di rumah dan ibadah di tempat. Memang kita tetap menjalankan protokol, itu penting, sangat-sangat penting. Kita menjalankan protokol, teman-teman pakai masker semuanya, hand sanitizer, mandi dan sebagainya. Ya, sangat penting, apalagi hari-hari ini mandi itu sangat penting teman-teman. Walaupun di rumah, ingat teman-teman punya hidung ya. Hidung itu harus dikasih aroma-aroma yang sopan ya. Jadi harus mandi. Karena kita harus jaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, jadi jaga kebersihan teman-teman semua. Nah, seringkali dunia mencoba untuk mengintimidasi kita dengan hal-hal seperti itu. Padahal kita adalah lebih daripada pemenang. Ada kuasa yang Tuhan taruh. Anak-anak muda kalau punya mulut dipakai untuk kata-katakan yang baik ya. Saya sedih kalau anak-anak muda misu-misu ya, ngomong kotor. Sebab ada kuasa dalam perkataanmu. Saya punya pengalaman. Teman saya ini pebasket di tim nasional, usia muda ya, jadi kayak berapa gitu. Dia ini singkat cerita kok bisa jadi pemain basket, karena waktu kecil dia ngomong, aku pasti jadi atlet basket nasional. Oh dia bilang gitu. Bagaimana saya tahu ceritanya? Karena gurunya ngomong, Le gitu ya, saya bisa ngomong, Le gitu ya.
Ingat gak waktu kamu kecil, kamu tuh sering di kelas ngomong, aku jadi atlet basket dan hari ini kejadian. Oh saya percaya teman-teman, mulutmu itu punya kuasa. Makanya mendengar kebenaran firman Tuhan itu meningkatkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi teman-teman ayo perkatakan firman, misalnya lagi sakit, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Yang lagi lemah, oh yang lemah Tuhan hibur, Tuhan berikan kekuatan. Yang lagi mengalami mungkin habis putus pacar, ya percaya orang Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati loh. Itu firman Tuhan katakan itu. Ya, jadi yang lagi galau, Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang sedang kebingungan. Percaya ada Yesus yang sanggup menjadikan teman-teman menjadi lebih daripada pemenang. Dan saya berharap juga buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, anak-anak muda di luar sana yang menyaksikan, kita percaya bersama bahwa ada kuasa dalam Tuhan Yesus dan kita percaya kita semua lebih daripada pemenang. Dan teman-teman yang menyaksikan kalau ada di Kota Malang, siapa tahu bisa sama-sama juga hadir tempat ini dengan protokol, ya dengan protokol kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, ya bisa hadir karena firman Tuhan juga berkata jangan jauhi persekutuan. Memang saat ini kita tidak bisa dekat-dekat, kita tidak bisa yang untuk semuanya tidak bisa tos, mungkin tosnya melalui Zoom ya atau tosnya melalui stiker aja. Tapi saya percaya dengan kita berjumpa satu dengan yang lain, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Jadi yang pertama teman-teman, kamu sudah menang dari masa lalumu. Jangan mau lagi dijudge sama orang. Cok lupa kamu itu dulu gini, wis Tuhan gak lihat masa lalumu. Yang Tuhan lihat tuh hari ini dan seterusnya. Karena dia jadikan kamu lebih daripada pemenang. Yang kedua, kemenangan yang hakiki. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak berkenan, Anda dan saya sudah diberikan suatu kuasa di dalam Tuhan Yesus untuk bisa menjadi lebih daripada pemenang. Dalam bahasa Inggrisnya kenapa kok more than conqueror? Bukan more than a champion atau more than a winner. Karena conqueror ya, conqueror kalau dalam bahasa Indonesianya kan adalah apa yang menguasai atau yang berkuasa. Makanya kamu diberikan kuasa, makanya conqueror, ada kuasa. Ya, gunakan kuasa itu untuk hal-hal yang baik. Ya, karena di dalam Tuhan kita mau hidup dalam kebenaran dan saya percaya teman-teman semua kita sanggup untuk keluar dari pandemi ini menjadi pemenang. Teman-teman yang masih sekolah secara online tetap semangat, yang kuliah secara online tetap semangat, yang sudah bekerja dan bingung tetap semangat. Saya terus berdoa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sebab kita setia, tapi kita seringkali yang meninggalkan Tuhan Yesus. Saya percaya teman-teman semua hari ini kita dikuatkan dan terus ingat bahwa kita ada lebih daripada pemenang. Bukan kita sok laga, bukan, tetapi ada identitas yang Tuhan kasih bahwa I'm more than a conqueror. Dunia mau coba hancurkan saya, cannot, because I'm more than conqueror. Selamat datang di bulan Oktober, di 2 bulan terakhir dari 2020. Kita tahu 2020 tahun yang sangat-sangat kita tidak pernah menyangka, tetapi ada pelangi sehabis hujan. Percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita dan teman-teman akan setelah dari pandemi teman-teman akan belajar bahwa oh iya Tuhan ngajar banyak hal selama pandemi. Tetap mengucap syukur, jangan menyerah, Tuhan menjadikan kita seorang juara. Ya. Dan saya undang WL boleh kembali, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa lebih agak panjang ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita durasinya 45 menit. Ya, jadi kita bisa ya haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan gak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang dan janjinya selalu iya dan amin. Teman-teman tetap setia di dalam Tuhan dan percaya mujizat pasti terjadi. Tuhan pasti menolong memberkati setiap kita. Oh rabakarabasyana. Oh rabakarabasyana kini barang. Oh rabakarabasyana kini barang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
Bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah lengah, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak pada saat ini teman-teman semuanya. Teman-teman pasti punya ada list-list doa. Mungkin buat pekerjaan orang tua teman-teman, kesehatan teman-teman, sekolah kuliah teman-teman. Saya percaya teman-teman Tuhan Yesus menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tapi bukan berarti hidup kita akan enak, akan santai. Enggak. Hidup kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami ujian, tetapi kita akan beroleh sebuah kekuatan, sebuah kuasa. Sehingga kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Saya percaya seorang pemenang bukan orang yang mudah menyerah, bukan orang yang mudah putus asa. Tetapi seorang pemenang adalah yang walaupun jatuh bangun, dia tetap akan bangkit. Jatuh selama 7 kali, tapi bangkit selama 8 kali. Itulah seorang pemenang, more than a conqueror. Saya percaya teman-teman semua yang menyaksikan juga melalui tayangan live streaming. Tuhan Yesus sedang bekerja buat engkau. Kau berdoa, mujizat pasti terjadi. Buat keluargamu, buat orang tuamu. Kita semua tahu ini masa-masa yang sulit. Tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebab ada Yesus, pasti ada yang namanya aman. Ada Yesus, ada namanya sukacita. Tetap percaya, tetap setia. Dia tidak pernah gagal menepati janji. Dia tidak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Buat anak-anak Yes Malang, juga Yes yang ada di cabang-cabang, dan seluruh anak muda yang menyaksikan tayangan ini. Hamba percaya mereka sudah beroleh kekuatan yang baru. Ada kuasa yang Tuhan curahkan buat mereka untuk menjadi lebih daripada pemenang. Anak-anak Tuhan yang setia, yang kuat di dalam Tuhan. Iman yang tidak tergoncangkan sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hambamu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara buat anak-anak mudamu, mengajar, membimbing, menuntun mereka ke dalam segala jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Ya, baik, saya mau sampaikan beberapa informasi untuk hari ini. Ya, jadi yang pertama saya mengundang teman-teman untuk bisa hadir dalam pernikahan saya hari Jumat 27 November. Daftar ya, jadi saya nggak ngasih undangan tapi teman-teman daftar aja. Tapi saya buka semua mungkin yang Andri misalnya mau datang, nanti bawa Tupperware boleh loh Andri? Enggak lah, bungkusan kok. Jadi datang aja, datang sendiri boleh. Nanti ada ininya kok, di daftar registrasi ya. Jadi saya mengundang semuanya untuk hadir. Terus yang kedua minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pak Samuel, Pendeta Dr. Samuel Sianto, bertepatan dengan ulang tahun gereja yang ke-5. Jadi tidak kerasa minggu depan itu tepat 11 Oktober 5 tahun yang lalu gereja ini berdiri, dan minggu depan Pak Samuel akan melayani kita, dan tema bulanan kita adalah More Than a Conqueror. Jadi ada pembicara-pembicara lain yang akan berbicara juga ya. Dan juga teman-teman juga bisa info teman-teman yang lainnya dalam kondisi sehat, kalau mau hadir boleh, kalau mau nggak hadir ya tetap bisa menyaksikan live streaming. Sekarang kita pindah jam 12:30 ya, 12:30 kita ibadahnya. Jadi teman-teman bisa ajak atau kalau bisa share link untuk mereka bisa menyaksikan tayangan ini. Juga COC online tetap ada, teman-teman bisa ber-COC secara online, tetap di dalam Tuhan. Dan yang pasti keep safety, teman-teman juga jaga kesehatan sendiri, jangan keluyuran kalau nggak perlu. Terus juga jaga kebersihan paling penting, jaga kesehatan, banyak berdoa, iman meningkat, imun pun juga meningkat ya. Dan pokoknya teman-teman selalu sehat dalam Tuhan ya. Juga orang tua semua, juga Tuhan melindungi teman-teman semua. Sekolah, kuliah juga buat Tuhan tolong ya. Penelitian Bang Bon juga Tuhan tolong ya. Dan semua pekerjaan Tuhan tolong ya. Baik, kalau begitu kita tutup kita pada siang hari dengan sukacita, dan saya undang boleh semua bangkit berdiri, tetap di tempat, dan kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada suaranya. Haleluya. Yuk kita sama-sama mau memeriahkan pujian kita.
Kita percaya bahwa kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all the things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, God eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama lompat dari tempat masing-masing ya. Katakan. I'm not gonna live on what I see. I'm not gonna live on what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. 1, 2, 3, jump. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, my eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama sekali lagi kita pujikan. I'm not gonna live by what I see. Haleluya. I'm not gonna live by what I feel. Katakan. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Amen. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, my eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. Sama-sama. I can do all the things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe in you. I believe. Katakan sekali lagi, I believe. I believe. In you. Baru gas one more. Next week. Oke, karena durasi ya. Saya mau tambahkan teman-teman nanti untuk persembahan bisa online atau bisa di kotak sana. Terus yang selanjutnya kita juga akan ada nanti perayaan Natal. Teman-teman bisa persiapkan hati jiwa raga untuk kita Natal sesuai dengan protokol dan kapasitas dari protokol. Oke, kalau gitu kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami anak-anak muda-Mu Yes Malang di tempat ini bisa bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan, juga memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya itu semua karena campur kasih tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat
presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dokter, perawat, relawan semua Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan Tuhan untuk selama pandemi ini sanggup untuk bisa mengurus untuk pandemi ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan mereka dan Engkau bersama dengan kami Tuhan. Juga kami berdoa buat pekerjaan orang tua kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sekolah, studi kami, kuliah kami Tuhan. Kami percaya semua ada dalam tangan kendali Tuhan. Sehingga semua Tuhan menolong, Tuhan yang mencukupkan, menyertai Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Sebab itu anak-anak Yes Malang, Kau adalah kepala bukan ekor. Kau terus naik dan tidak turun. Kau diberkati diurapi saat Kau masuk tempat ini dan saat diberkati diurapi saat Engkau keluar dari tempat ini. Kau adalah garam dan terang dunia dimanapun Kau berada. Kau menjadi dampak dan Engkau menjadi terang warna bagi sesamamu. Oleh sebab itu anak-anak Yes Malang, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dan pengurapan daripada Allah Putra, daripada Allah Bapa, cinta kasih dengan Allah Putra, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai, memberkati, mengurapi engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.